Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah, atau Intisari Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan prinsip yang ke-11, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bersikap dan berakhlak. Akhlak lebih kepada sifat individu, kemudian adab itu adalah bersikap kepada orang lain. Tentunya dihasilkan dari akhlak yang baik. Adab yang baik muncul dari akhlak yang baik. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan beberapa akhlak salafus salih Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan kita sudah sampai di poin ke-22. Perhatikan halaman 243 untuk yang memiliki kitabnya, dan ia adalah cetakan yang lama, dan di halaman 137 untuk cetakan yang baru. Yang lama kertas burem, yang baru kertas HVS ya, di halaman 237. Perhatikan perkataan beliau hafizahullah ta'ala, di antara akhlak salafus salih Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah melarang sikap sombong, congkak, ujub, dan zalim terhadap orang lain tanpa alasan yang benar, dan menyuruh selalu bersikap adil dalam segala sesuatu. Jadi di antara akhlak salafus salih Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka
tidak sombong. Mereka tidak sombong dan congkak, dan itulah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan yakni hakikat dari kesombongan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat bahwasanya ada orang laki-laki atau seorang laki-laki yang ingin pakaiannya bagus, yang ingin kemudian sendalnya bagus. Untuk mungkin definisi sekarang adalah bisa jadi mungkin arlojinya bagus, mungkin tunggangannya, sepeda motor atau mobilnya bagus. Apakah itu bagian dari kesombongan? Apakah itu bagian dari kesombongan? Karena Nabi Muhammad di awalnya menyebutkan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi kesombongan. Lalu sahabat ini bertanya dengan pertanyaan yang tadi. Ketika kita ingin pakaian kita bagus, sendal bagus, apakah itu bagian dari kesombongan? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW menjawab, dan ini adalah hakikat kesombongan, definisi dan hakikat kesombongan. Kata beliau SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi itulah inti kesombongan. Menolak kebenaran yang datang, bisa dari siapapun, dari orang tua, dari pasangan, dari anak, dari teman, sampai kepada kita nasihat karena mungkin kita melakukan kesalahan, karena kita pasti melakukan kesalahan. Lalu ketika diingatkan dan dinasihati, itu berarti mereka itu peduli. Nah, terkadang kita malah menjawabnya dengan kesombongan. Apa itu? Dengan menolak kebenaran tersebut. Karena yang sampai kepada kita firman Allah, yang sampai kepada kita sabda Nabi Muhammad yang sahih, bahkan bisa jadi si penyampaian nasihat atau yang menyampaikan nasihat kepada kita adalah yakni orang yang hukum asalnya kita percaya, orang yang jujur, orang yang terpercaya, tapi karena na'udzubillah kesombongan, maka yakni nasihat tersebut tertolak. Dan itulah hakikat kesombongan, menolak yakni kebenaran. Wa ghamtun nas. Dan kemudian yang kedua, dobitnya atau pakemnya adalah meremehkan manusia. Berkaitan dengan segala hal, apapun itu. Meremehkan manusia, mungkin dengan ilmu agamanya yang lebih kurang daripada Anda. Maksudnya kurang daripada Anda, Atau mungkin bisa jadi fisiknya, atau mungkin strata sosialnya. Selama Anda meremehkan manusia, itulah hakikat kesombongan. Nah, berkaitan dengan pakaian bagus, sendal bagus, arloji bagus, tunggangan bagus, kalau dengannya kemudian Anda meremehkan orang, sombong namanya. Padahal hukum asalnya itu tidak mengapa. Ya, selama tidak berlebih-lebihan, maka tidak mengapa. Orang pengen pakaiannya bagus, sendal sepatunya, aksesoris yang lain misalnya, yang standar mungkin dipakai seorang laki-laki seperti arloji, tunggangannya bagus misalnya juga untuk kenyamanan dia, maka hukum asalnya mubah, boleh saja selama tidak berlebihan. Arloji mungkin yang terlalu mahal, sekalipun Anda mampu membelinya, tapi cukupkan dengan yakni selama ia sudah cukup bagus dan fungsinya berjalan lancar, itu saja kemudian tujuan kita membelinya. Betul Anda mampu membelinya, tapi jangan berlebihan. Lebih baik kemudian harta yang lebih yang Anda miliki, Anda belanjakan di jalan yang lain, di mana pahalanya akan selalu bergulir, bahkan ketika Anda sudah meninggal sekalipun, yaitu bersedekah. Tapi boleh.
Mobil yang bagus ya boleh dong. Iya, untuk kenyamanan. Apalagi misalnya Anda sering safar, tapi jangan berlebihan. Mungkin harga yang sangat mahal, padahal yakni dengan fasilitas yang kita butuhkan cukup sebenarnya tidak semahal itu. Atau jumlahnya yang banyak, ya berlebihan juga. Jadi hukum asalnya boleh, mubah. Tapi ketika dengannya kemudian Anda meremehkan orang lain, akhirnya masuk kemudian dalam hakikat kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian melarang sikap sombong, congkak, dan ujub. Ini sebenarnya 11-12 ya. Ujub itu bangga kepada diri sendiri. Bangga kepada diri sendiri. Kalau bangga kepada diri sendiri plus kemudian meremehkan orang lain, itu masuk kategori sombong. Ujubnya nggak kita bahas. Sombong itu. Dan ini kita ketahui dari sabda Nabi Muhammad SAW akan patokan hakikat atau hakikat ujub itu. Dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya yakni kapan seorang itu dikatakan dia ujub, membanggakan dirinya sendiri karena penyakit hati yang namanya ujub. Kata Nabi Muhammad, ketika dia menjadi orang yang merasa sudah baik. Kalau kemudian dengan perasaan seperti itu plus dia merendahkan orang, sombong masuk kategorinya. Merasa diri sudah baik saja, itu adalah patokan versi Nabi Muhammad. Itulah ujub. Merasa diri sudah baik. Kita tidak berbicara Nabi Muhammad SAW ya. Ya. Beliau maksum. Kita berbicara yang tidak maksum. Dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan akan bahwasanya beliau adalah orang yang paling bertakwa, bukan kemudian yang kita maksudkan di sini. Ketika beliau mengatakan atqakum billahi ana, a'lamukum billahi ana, orang yang paling bertakwa di antara kalian saya. Orang yang paling mengenal Allah di antara kalian saya. Atau ketika Nabi Muhammad menyebutkan aku adalah pemimpin semua para nabi dan rasul atau pemimpin segala umat manusia, dan beliau berikan embel-embel dan bukan berbangga-bangga, kata wala fakhr. Kita tidak bahas Nabi Muhammad SAW yang ma'sum. Di luar itu, di mana semua kita pendosa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang pakem ujub, kata beliau, ketika seseorang sudah merasa dirinya baik. Kalau dia tambah dengan itu meremehkan orang, masuk kategori sombong. Jadi merasa baik saja, merasa diri sudah baik saja, itu sudah ujub. Dan ini penyakit orang bertakwa. Ya dong, kita sering sampaikan faedah bagaimana iblis itu dan semua tentaranya, disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, sudah berputus asa untuk disembah di negeri Arab. Konteks waktu itu Nabi Muhammad berbicara kala itu. Sekarang kalau kita jabarkan lebih luas, untuk orang-orang yang taat, jangankan syirik, maksiat atau dosa besar saja, orang ini jauh. Dosa besar saja yang levelnya di bawah syirik, dia jauh. Apalagi kesyirikan. Kata Nabi Muhammad SAW, inna syaitana qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan telah berputus asa agar disembah oleh orang yang ada di jazirah Arab. Kalau kita luaskan ya, semua orang yang kemudian bertauhid. Tapi menanamkan kebencian, kedengkian di hati mereka, iblis tidak pernah putus asa. Artinya adalah bahwasanya amal hati yang akan diincar oleh iblis. Untuk siapa? Untuk semua kita yang alhamdulillah misalnya taat. Salat 5 waktunya,
puasanya, zakatnya, haji umrohnya, semua ketaatan dia lakukan. Dia belanjakan hartanya di jalan yang tepat. Maka syaitan akan masuk merusak hati ini lewat penyakit hati. Karena ibadahnya sudah tidak bisa diganggu, amalnya sudah tidak bisa diganggu. Hatinya yang akan dia ganggu. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Law lam takunu tudhnibun khashitu alaikum ma huwa akbaru min dhalik al-ujba." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar daripada itu, yaitu penyakit ujub. Memaknainya adalah bahwasanya ketika orang itu taat beragama, karena semua kita pasti berdosa, cuman orang itu taat beragama, istiqomah dia dalam ketaatan beragama, adab dia kepada Allah baik, adab kepada orang lain baik. Ini yang ditakutkan Nabi Muhammad SAW akan menimpa kita. Dan beliau tentunya waktu itu ngomongnya kepada para sahabat yang imannya sempurna. Dan kita berdosa, semua kita berdosa. Kalau tidak berdosa, ini penyakit yang paling Nabi Muhammad takutkan. Lebih besar daripada itu. Bukan berarti kemudian kita bersyukur, alhamdulillah kalau makanya kita berdosa, syukur juga. Enggak gitu juga. Berdosa, melakukan dosa yang sama, berkali-kali, jatuh di lubang, di jurang yang sama berkali-kali manusia. Tapi yang terbaik di antara mereka adalah yang bertobat. Cuma di antara banyak orang ini, yang taat luar biasa juga banyak. Inilah yang ditakutkan, yang akan menimpa orang-orang yang menjalankan ketaatan. Apa? Bangga dengan diri sendiri, bangga dengan amal yang telah dia lakukan, bangga bahwasanya dia merasa dia telah berbuat banyak untuk agama ini. Oh, belum, nggak ada apa-apanya. Jangan pernah merasa Anda telah berbuat banyak untuk agama ini. Nggak ada apa-apanya. Dibandingkan para ulama, jauh. Kalau misalnya sebagian di antara kita punya satu karangan gitu, punya satu kitab, itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai kemudian merasa saya telah membuat atau telah berbuat baik atau sumbangsi saya untuk agama ini luar biasa banyak. Belum. Sampai mati kemudian kita tetap berdakwah. Dan bisa jadi kemudian kita tidak menyaksikan hasil dari dakwah itu. Setelah mati kita mungkin baru berkembang tuh dakwah. Kita nggak pernah tahu, yang jelas dakwah aja. Bismillah, jalan aja. Jangan pernah merasa kita telah kemudian melakukan banyak hal untuk agama ini. Belum. Nggak ada apa-apanya. Tapi kita tidak putus asa. Tetap berdakwah. Dengan semua sarana pembantunya kita maksimalkan untuk berdakwah. Tapi bukan berarti kemudian ini dakwah di Banjarmasin, ini dakwah di Martapura, ini dakwah, sebutkanlah kota apapun. Kalau bukan saya yang memulai, mana ada dakwah salaf. Oh, Anda tidak berbuat apapun sebenarnya. Allah yang mudahkan untuk Anda untuk berdakwah. Ini untuk semua kita para dai. Allah yang mudahkan untuk semua hati kita untuk kemudian ngajar dan juga belajar. Bersyukur wajib. Merasa kemudian memiliki jasa luar biasa untuk agama ini, ntar dulu. Nanti dulu. Sekalipun sudah bangun beberapa masjid, membangun beberapa sekolahan, memiliki begitu banyak yayasan,
menjadi pengurus ini, pengurus itu, pembina ini, pembina itu. Belum. Tapi itulah yang bisa kita lakukan. Itulah sumbangsi yang bisa kita lakukan. Bismillah, itulah dakwah yang kita lakukan. Tapi merasa kemudian berjasa, no. Wallahu a'lam bishawab. Semua karena Allah yang mudahkan untuk kita. Termasuk diantaranya ya seperti ini. Walaupun tentunya semuanya pasti juga kangen untuk kajian sama-sama face to face di masjid, tapi ini juga kenikmatan yang lain. Patut kita syukuri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pakemnya untuk ujub berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW adalah bila seseorang sudah memandang bahwasanya dirinya sudah jadi orang baik, itu sudah ujub. Apalagi kemudian merasa bahwasanya dia telah berbuat banyak untuk dan berjasa untuk agama ini, itu ujub level paling tinggi. Kalau misalnya plus dia dengan itu meremehkan orang lain, masuk kategori sombong sudah. Karena apa? Karena meremehkan orang. Anda berbangga dengan diri sendiri saja, itu sudah ujub. Dan inilah akhlak salafus saleh, ahlus sunnati wal jamaah. Mereka melarang ini. Dan yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, itu adalah terjadi pada para sahabat. Sama kayak riya. Kan khitabnya Nabi Muhammad waktu itu kan kepada para sahabat. Hal yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah kesyirikan yang kecil. Ketika ditanya, Nabi Muhammad menjawab, riya, beribadah ingin dilihat orang. Kalau sum'ah, beribadah ingin didengar orang, ingin dibicarakan orang, ya, dikiaskan mirip-mirip lah. Dan ini kan juga begitu, jika kalian tidak berdosa, sungguh aku takutkan kalian tertimpa satu dosa yang lebih besar daripada, yang paling besar dibandingkan yang lain. Apa itu? Bangga dengan diri sendiri, merasa bahwasanya telah berbuat banyak untuk agama ini. No. Kalau plus kemudian dengan meremehkan orang lain, entah orang lain lebih rendah dibandingkan Anda atau yang lain-lainnya misalnya, strata sosial, fisik, oh itu masuk kategori sombong sudah. Dan itulah hakikat kesombongan yang kita bahas. Kata Nabi Muhammad SAW, dan ini sebagai peringatan untuk semua kita untuk meninggalkan satu penyakit ini, atau untuk siapapun yang untuk yang terjerumus dalam penyakit hati ini, semoga bisa segera keluar, dan yang tidak jangan coba-coba. Ini berbahaya. Kita nggak merasa, karena kita merasa, ya itu tadi, merasa baik sudah, karena ibadah kita sudah nggak diganggu, tapi hati kita rusak. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, "Thalathu muhlikatin, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsihi." Tiga perkara yang membinasakan, di antara maknanya adalah dosa besar. Tiga perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, padahal hatinya juga bergejolak tuh, pengen jadi orang dermawan, pengen juga ngasih, cuman dia lebih mentaati, lebih dia ikuti, nggak usah lah, pelit. Hawa nafsu yang diikuti, padahal juga bergejolak tuh, dia bisa lawan sebenarnya. Perkara syubhat saja yang bisa dia tinggalkan, apalagi yang haram. Tapi dia diikuti hawa nafsunya, akhirnya terjerumus pada syubhat, akhirnya naik kepada yang haram. Dan bahasan kita, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Ketika ia merasa sudah menjadi orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in, mudah saya tidak salah, Imam Abdullah bin Mubarak, kata beliau rahimahullah ta'ala, "Wala a'lamu fil musallina syai'an syarrun minal ujub." Yang artinya adalah, aku tidak mengetahui pada orang-orang yang salat perkara yang lebih buruk daripada ujub. Aku tidak mengetahui pada orang-orang yang salat perkara yang lebih buruk
daripada ujub. Kenapa? Karena memang ibadahnya sudah nggak terganggu. Ini orang-orang taat beragama. Tapi inilah kemudian ketergelinciran, na'udzubillah, sebagian kita. Ketika dia menjadi orang yang taat beragama, ujub dia. Kena dia oleh jaring, yakni iblis. Salatnya, wah nggak bisa diganggu. 5 waktu di masjid kok. On time. Sama orang tua berbakti, sama istri setia, sama anak bertanggung jawab. Wah, nggak bisa diganggu sudah. Orang yang taat. Tapi kemudian kena dalam perkara ini. Ujub, merasa diri sudah menjadi baik. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, di antara akhlak salafus salih ahlus sunnah wal jamaah adalah melarang sikap sombong, congkak, ujub. Barusan kita sebutkan sekilas di antaranya. Dan zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap orang lain tanpa alasan yang benar. Nah, berikut ini yakni kita ingin sebutkan pembahasan zalim dan kezaliman ini, dan ada 5 poin yang ingin sampaikan berkaitan dengan kezaliman ini. Yang pertama berkaitan dengan makna. Secara bahasa, al-zulmu dalam bahasa kita zalim, disebutkan terjemahannya atau artinya atau maknanya adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi. Yang artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah definisi secara bahasa kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Asfahani menyebutkan definisi secara syar'inya, kata beliau, wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi al-mukhtassu bihi imma bi nuqsanin aw bi ziyadatin wa imma bi uduli an waqtihi aw makanihi. Imam Al-Asfahani rahimahullah ta'ala menyebutkan definisi zalim atau kezaliman. Kata beliau, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat baginya, baik karena kurang maupun karena adanya tambahan. Pokoknya takarannya nggak sesuai aja. Bisa lebih, bisa kurang. Baik karena tidak sesuai dengan segi waktunya ataupun tempatnya. Itulah kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara bahasa. Imam Al-Asfahani menerangkan bahwasanya, kata beliau, kezaliman meletakkan sesuatu bukan pada posisi yang tepat baginya. Entah dengan penambahan atau pengurangan, entah berkaitan dengan ketidaktepatan pada waktu atau tempat. Itulah kezaliman. Kemudian Imam Al-Jurjani rahimahullah juga berkata, huwa ibaratun anit ta'addi anil haqqi ilal batil wa huwa al-jur wa qila huwa at-tasarrufu fi milkil ghairi wa mujawazatil had. Lebih mendalam lagi nih sebenarnya, lebih mengerucut sebenarnya dari definisi Imam yakni Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Kata Imam Al-Jurjani, zalim artinya melewati koridor kebenaran hingga masuk dalam kebatilan, dan ia adalah maksiat. Ulun-ulang, melewati koridor kebenaran hingga masuk kepada kebatilan. Maksudnya apa? Ia adalah maksiat. Maksiat itulah kezaliman. Versi Imam Al-Jurjani. Disebut juga oleh sebagian para ulama bahwa zalim itu adalah menggunakan milik orang lain dan melebihi batas.
Dari semua definisi ini, perhatikan perkataan Syekh Al-Utsaimin dan beliau merangkumnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa'lam anna dhulma huwa an-naqsu. Qala Allah ta'ala, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Yani lam tanqus minhu syai'a. Wan naqsu imma ayyakuna bitajarru'i ala ma la yajuzu lil insan wa imma bitafriti fima yajibu alaihi wa hina idhin yaduru dhulmu ala hadhainil amrain imma tarku wajibin wa imma fi'lu muharramin. Ketahuilah, kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, setelah kita sebutkan 3 definisi, 1 secara bahasa, 2 dari kalangan para ulama terdahulu, ketahuilah bahwasanya zalim itu adalah an-naqsu, bersikap kurang. Kezaliman itu adalah bersikap kurang. Beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 33 yang artinya adalah kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu tidak kurang buahnya sedikit pun. Lam tadhlim min syai'an. Zulum dalam ayat ini artinya dan tidak kurang buahnya sedikit pun. Maka kata Syekh, bersikap kurang itu bisa jadi berupa melakukan hal yang tidak diperbolehkan bagi seseorang, atau melalaikan apa yang diwajibkan baginya. Oleh karena itu, zalim berporos pada 2 hal ini. Apa itu? Meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Nah, itu yang paling mudah jadinya. Dari semua definisi tadi, maka inilah perkataan Syekh Al-Utsaimin untuk menggabungkan semuanya. Karena intinya berporos pada 2 perkara ini yang namanya zalim itu, yaitu meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Kebalikannya takwa jadinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kemudian Anda gabung semuanya bisa sebenarnya, tapi inilah porosnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bisa dengan penambahan, bisa dengan pengurangan. Bisa tidak sesuai waktu dan tempat. Bisa yang dimaksudkan dengannya maksiat itu sendiri. Bisa yang dimaksudkan juga dengannya adalah dengan menzalimi orang lain. Disebutkan tadi oleh Imam Al-Jurjani, at-tasarruf fi milkil ghair wa mujawazatil had. Menggunakan milik orang lain dan melampaui batas. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya porosnya itu ada. Yang namanya kezaliman itu adalah porosnya ada, yaitu meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Nah, ini berkaitan dengan definisi. Poin yang pertama. Poin yang kedua berkaitan dengan larangan berbuat zalim. Begitu banyak firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan akan larangan kezaliman ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 18. Allah berfirman sekaligus ancamannya, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Ada ancaman laknat, berarti dosa besar. Kalau mengikuti kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Salah, yang disebutkan perkataan beliau tersebut di muqaddimahnya kitab Al-Kabair milik Imam Az-Zahabi, bahwasanya ciri-ciri dosa besar itu banyak. Tentunya rujukannya firman dan sabda itu pasti ya, tapi cirinya banyak. Nah, salah satu di antara yang beliau sebutkan adalah adanya ancaman laknat. Itu berarti dosa besar.
Dan ini contoh ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ingatlah laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Laknat itu artinya at-tardu min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya. Karena siapapun di antara kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah berikan rahmat. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ada sebab yang kita lakukan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Hud ayat 102 Allah berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid." Allah berfirman yang artinya adalah, dan begitulah azab Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, dengan definisi yang tadi, meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Ada ancaman azab. Ini ciri dosa besar yang lain. Yang pertama adalah penyebutan laknat. Yang kedua, ada ancaman azab. Kata Imam Nusalah, jika ada ancaman azab tertentu untuk perbuatan tertentu, maka itulah ciri-ciri dosa besar, yaitu kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian firman Allah dalam surah Saba ayat 40, Allah berfirman, "Naqulu lilladzina zalamu dzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum biha tukadzibun." Dalam surah Saba ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, melakukan larangan, meninggalkan perintah, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu. Ancaman lagi. Ancaman azab yang pedih di ayat sebelumnya, ini ancaman neraka lebih spesifik untuk orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Dalam surah Ghafir ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Wah, diancam tidak mendapatkan syafaat. Bahaya. Karena bisa jadi kezaliman yang dilakukan orang ini, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Syirik. Kita akan bahas nanti. Karena orang pelaku dosa, sebesar apapun dosanya, sampai mati dia dengan dosa tersebut, tentunya hukumnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengadabnya karena Allah adil. Allah bisa mengampuninya karena Allah Maha Pengampun. Kemungkinan kemudian mendapatkan syafaat masih ada. Kenapa? Karena dia tidak berbuat syirik. Lah, kalau syirik tidak bermanfaat untuknya syafaat siapapun. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun, kalau Anda meninggal dan meninggal di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim. Dan itu ayatnya di Al-Maidah 72 itu disebutkan di dalam di sebelumnya, di ayat yang sama, tapi pada poin sebelumnya adalah dosa syirik. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan kembalinya adalah neraka, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya kesyirikan. Karena nggak bisa ditolong. Pelaku dosa besar masih sangat mungkin tertolong. Asal Allah berikan izin kepada yang akan memberikan syafaat dan Allah ridhoi kepada siapa syafaat tersebut diberikan. Apa itu? Dia bukan pelaku kesyirikan.
Dalam surah Al-An'am ayat 21 Allah berfirman, "Innahu la yuflihudz zalimun." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kejayaan. No. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Dalil berikutnya di antara dalil-dalil menyebutkan akan larangan kezaliman atau berbuat zalim. Meninggalkan perintah, melakukan larangan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan juga kezaliman atas bagi kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain." Sabda Nabi Muhammad SAW yang lain dalam Sahih Bukhari juga Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Yang artinya adalah jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Betul-betul gelap. Kita sering sebutkan faedah ini karena siapapun di antara kita perlu sekali, butuh sekali, sangat memerlukan cahaya. Di antaranya ya untuk melewati as-sirat dan dibangkitkan orang ini dalam keadaan gelap. Kenapa? Zalim. Apa zalimnya? Kita bahas habis ini. Bisa kepada Allah, bisa kepada hambanya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yaslamuhu." Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya. Larangan kezaliman. Tidak boleh kita saling menzalimi satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan adalah berkaitan dengan akibat dari perbuatan zalim. Yang dengan ini semoga menjadikan kita sadar untuk tidak berbuat zalim. Entah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu kepada sesama makhluk. Itu poin keempat sebenarnya tentang pembagian kezaliman atau jenis kezaliman. Kita sebutkan akibatnya dulu. Yang pertama, kezaliman akan mendatangkan kisos di hari kiamat. Dan hadisnya sangat masyhur berkaitan dengan hadis muflis itu. Sering kita menyampaikan. Saya tidak sebutkan lagi. Yang intinya kata Nabi Muhammad SAW, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, merugi, bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu wahai Rasul, orang yang enggak punya perkakas. Enggak punya uang, enggak punya perkakas, bangkrutlah itu namanya. Tidak, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang muflis itu, yang bangkrut itu adalah orang yang datang nanti di hari kiamat membawa pahala banyak. Tapi dia kemudian, Nabi Muhammad sebutkan kezaliman-kezaliman kepada sesama hamba. Akhirnya kemudian kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Kalau kemudian kebaikannya sudah habis, tapi harus bayar. Kebaikan sudah habis, tapi tetap harus bayar. Maka akhirnya keburukan orang yang dia zalimilah yang akan diberikan kepadanya. Juga hadis yang lain yang sering juga kita sampaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in, min irdihi aw syai'in, falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, satu, bukan lagi banyak ya, satu, madlamah, maka berkaitan dengan kehormatan atau berkaitan dengan yang lain,
maka minta halallah darinya sekarang. Sebelum datang nanti hari, tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Maksudnya hari kiamat. Yang ada, ya kayak tadi, adanya kisos. Wallahu a'lam bishawab. Inilah akibat kezaliman. Mendatangkan kisos di hari kiamat. Allah akan tegakkan ini di antara kita. Kan tadi di antara makna kezaliman, at-ta'addi ala milkil ghair, at-tasarruf ala milkil ghair, wa mujawazatul had, atau maksiat itu sendiri. Kita sebutkan tadi beberapa definisi. Menzalimi manusia, melampaui batas, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, waktunya, tempatnya, dengan penambahan, dengan pengurangan. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari berbuat zalim, khususnya kepada Allah, yaitu syirik, atau kepada sama anak Adam dengan begitu banyak macam-macam kezaliman. Entah itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan kehormatan. Kita akan bahas setelah ini. 2. Akibat kezaliman, mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ghafir ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Akibat kezaliman yang kedua, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sama kayak ayat larangan tadi, ala la'natullahi 'alal zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 52 yang artinya adalah, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya. Nggak bisa lagi, udah. Yang ada ditegakkan, yakni ketentuan Allah. Dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk, neraka Allah Subhanahu wa taala. Akibat buruk dari kezaliman, meninggalkan perintah, melakukan larangan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, berkaitan dengan penambahan atau pengurangan, berkaitan dengan tempat ataupun waktu, atau kemudian seseorang bermaksiat itu secara umum. Itulah kezaliman itu sendiri. Karena sudah keluar dari porsinya. Atau kemudian yakni mencederai atau yakni menzalimi orang lain. 3. Sudah termasuk tentunya di hadis yang sudah kita sebutkan juga tadi, di antara yakni akibat buruk dari kezaliman, mendapatkan kegelapan di hari kiamat, di mana kita sangat butuh cahaya, karena kita akan melewati as-sirat dengan cahaya yang harus terang hingga kemudian kita bisa melewatinya. Kezaliman membuat Anda mendapatkan kegelapan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara keburukan atau akibat buruk dari kezaliman adalah yang keempat, terancam oleh doa orang yang dizalimi. Oh, bahaya. Karena doa orang yang terzalimi antara dia dan Allah tidak ada hijab. Makbul. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab." Dan berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali kalau kita zalim kepada siapapun, apalagi zalimnya kepada orang sekitar kita sendiri. Karena doa mereka makbul, diterima, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat buruk dari kezaliman. Anda terancam oleh doa orang yang terzalimi. Walaupun ada ya sebagian orang, ya saya pernah dapatkan, terzalimi dia
punya kesempatan untuk mendoakan buruk untuk orang yang menzalimi, tapi dia ambil kesempatan itu untuk mendoakan baik untuk orang yang menzalimi. Oh, ini luar biasa. Luar biasa. Kemudian, di antara akibat buruk dari kezaliman adalah jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, padahal kita butuhkan ini setiap hari. Kalau kita selalu meninggalkan perintah, kalau kita selalu kemudian meninggalkan perintah, melakukan larangan, kita lakukan dari semua maksiat yang kita lakukan, entah meninggalkan perintah atau melakukan larangan, jauh kita dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengingat untuk semua kita. Jangan sampai kemudian kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebenarnya kita penyebabnya sendiri. Kita bermaksiat selalu. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 51. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Selalu bermaksiat. Zalim kepada Allah. Perintahnya ditinggalkan, larangannya malah diterobos. Zalim dia. Tidak Allah berikan petunjuk. Ini akibat buruk kezaliman. Jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian, sudah kita sebutkan tadi juga di awal berkaitan dengan larangan kezaliman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu la yuflihudz zalimun." Dijauhkan dari kejayaan, kemenangan, keberuntungan dunia akhirat. Kenapa? Karena maksiat terus. Karena zalim terus. Ada perintahnya ditinggalkan, ada larangannya malah diterobos. Porosnya zalim. Meninggalkan perintah, melakukan larangan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am 21, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan al-falah. Keberuntungan, kejayaan, kemenangan. Bisa bermakna surga, tapi juga bisa bermakna kemudian kemenangan, keberuntungan di dunia. Walaupun tentunya maknanya lebih zahir kepada yakni makna di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, di antara akibat buruk kezaliman adalah bahwasanya ia sebab bencana. Ini bahan introspeksi untuk semua kita. Dan kita sekarang sedang menghadapinya. Bencana ini bukan epidemi, itu kan sedikit. Mungkin di kota tertentu, di negara tertentu, epidemi ini pandemi, itu berarti dunia. Pengingat untuk semua kita kaum muslimin. Karena bisa jadi kemudian bencana ini, petaka ini, dan di banyak tempat ya, ada banjir gitu ya, ada apa-apa tuh luar biasa bencana sana sini. Karena kezaliman yang kita lakukan, karena kemaksiatan yang kita lakukan, inilah akibatnya. Karena perbuatan segelintir orang yang kemudian taat pun kena. Itulah kenapa kita selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kemudian kita tahu, kemudian kita diam. Ketika Allah mengazab yang meninggalkan perintah, yang melakukan larangan, yang taat pun kena. Karena mereka diam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 45. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. Berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya. Dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi.
hancur semuanya, Allah binasakan, Allah ambil semuanya nikmat, petaka, bencana, karena penduduk kotanya, karena penduduk negerinya berbuat zalim, meninggalkan perintah, melakukan larangan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 7 di antara akibat buruk dari kezaliman. Maka jangan berbuat zalim. Kemudian poin yang keempat, jenis-jenis kezaliman sudah kita sebutkan tadi sebenarnya di keterangan. Ada 2. Entah itu kezaliman kepada Allah atau kezaliman kepada sama makhluk. Kezaliman kepada Allah yaitu syirik. Itulah kezaliman kepada Allah. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang sangat besar. Dan juga kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ketika seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi Muhammad SAW, yang artinya adalah engkau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dosa besar yang paling besar. Zalim kepada Allah. Dan yang kedua, kezaliman terhadap sesama hamba, hak hamba. Bisa berkaitan dengan jiwa, bisa berkaitan dengan harta, bisa berkaitan dengan kehormatan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, semuanya haram atas sesama kalian. Tidak boleh kemudian kita menzalimi jiwa, menzalimi harta, menzalimi kehormatan. Karena inilah berkaitan dengan kezaliman terhadap sama anak Adam atau hamba. Kehormatan kemudian yang kita renggut, harta yang kita ambil, darah yang kita teteskan, na'udzubillah, apalagi ditumpahkan. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan kehormatan, tentunya banyak hal ya. Zina itu sendiri adalah sebuah kezaliman. Apalagi kemudian zina atau kemudian perkosa, liwat, homo, atau kemudian juga sodomi, na'udzubillah, itu berkaitan dengan kehormatan. Hancur kehormatan seorang karena kezaliman. Atau kemudian bisa bermakna kehormatan, betul-betul kehormatan. Anda mencacinya, Anda memakinya, Anda menggibahnya. Itulah kezaliman. Jenis kedua, yaitu kepada sama hamba. Mencuri, itu kezaliman kepada sama hamba berkaitan dengan harta. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Atau kemudian bukan perkara mencuri, tapi melambatkan untuk bayar hutang. Itu di antara kezaliman. Padahal Anda sudah janji kalau kemudian dapat uang bayar, tapi Anda mengulur-ngulurnya. Maka itu kezaliman, kata Nabi Muhammad SAW. Matlul ghaniyyu zulmun, mengulur-ngulur orang kaya yang Anda pinjam uangnya, padahal Anda sudah punya, kemudian harusnya bayar, tapi tidak Anda bayar, kezaliman dalam harta. Dan juga kemudian berkaitan dengan jiwa. Kita, kaum muslimin, main-main dengan mengarahkan benda tajam kepada sama kaum muslimin saja dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Malah apalagi melukai atau na'udzubillah sampai membunuh. Mendatangkan akibat-akibat yang tadi. Dan setiap hari kita dapatkan ada saja berita pembunuhan kan. Jadi wajar kemudian kita dapat musibah sebesar ini. Karena sesama kita kemudian saling menzalimi satu sama lain. Yang orang tua bunuh anak lah, yang anak bunuh orang tua lah, teman bunuh temannya lah. Iya kan, tiap hari. Saya 4 tahun di Madinah, 2000 sampai 2004 tidak ada hukum pancung. Berarti tidak ada kasus pembunuhan 4 tahun.
karena sadar agama, karena takut akibatnya. Membunuh satu orang itu seperti membunuh semua, yakni umat manusia. Nggak ada harganya di sini memang, na'udzubillah. Ustaz aja ditusuk sama dia, na'udzubillah. Allah alam bisawab, ya Allah. Musibah demi musibah. Makanya tetap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan poin yang terakhir, yang kelima adalah yakni kezaliman yang paling besar adalah ada pada poin yang keempat tadi, yaitu jenis pertama. Kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Maka berkaitan dengan kezaliman ini tentunya pasti ada lawannya, yaitu berbuat keadilan. Letakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya. Tidak lebih, tidak kurang. Berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat. Berkaitan kemudian tentang kemaksiatan, no. Perintah lakukan, larangan tinggalkan. Antara hak sama anak Adam, tidak kita mengambil hartanya. Ketika kita minjam, kembalikan sesuai waktunya. Kehormatannya tidak kita jatuhkan. Tidak mencaci maki, tidak menggibah, tidak menistakan. Berkaitan dengan jiwa, kita mengarahkan senjata tajam saja, main-main saja begini-begini. Kita terlarang, na'udzubillah, apalagi sampai melukai sama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan mendatang kita masuk ke poin ke-23 ya. Ulun cukupkan untuk poin 22 ini di sini karena cukup lah, ulun rasa cukup ya. Tentang kesombongan, kecongkakan, ujub, zalim dan adil sudah ulun rasa cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan sebelumnya ya. Ustadz, di mana ulun bisa dapatin kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar? Anda kalau misalnya tonton video kita, salah satu video review kita, itu lihat di di captionnya ya, lihat di captionnya. Salah satu video review kita misalnya apapun, di captionnya kita sebutkan beberapa toko buku. Silahkan beli di sana. Saya beli di sana juga. Kemudian juga yang kemarin Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rambut mulai ada tumbuh uban. Siap, sudah datang pemberi peringatan, berarti Anda sudah tua. Bahasa Banjarnya sasadangnya ya lagi. Dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, bukan cuma maknanya itu adalah Nabi Muhammad pemberi peringatan. No, maknanya diantaranya adalah, diantara penafsiran para ulama, uban, rambut yang sudah mulai beruban, sudah tua. Sadar-sadar aja lagi. Maksudnya ya sebentar lagi mati. Rambut mulai ada tumbuh uban. Bolehkah bila ana memakai semir rambut berwarna buat di depan suami? Malah harus berwarna. Kalau Anda semir hitam malah nggak boleh. Tapi innamal a'malu binniyat. Ingat ya, betul-betul niatnya ya. Selain tentunya obatnya memang aman, entah bisa pakai produk kimia sebenarnya, atau kemudian pakai pacar misalnya. Tapi niatnya betul-betul lurus seperti ini, bukan ingin menyamai penyanyi A, penyanyi B, pelaku maksiat A, pelaku maksiat B, aktor A, B. No. Ingin menyenangkan suami. Ini pertahankan niat ini. Hukum asalnya boleh. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ijtanibus sawad, hindarilah warna hitam. Di grup para ustadz ya, ada seorang ustadz bertanya, bagaimana kalau misalnya aslinya rambut orang itu pirang? Kita berbicara mungkin orang luar negeri ya. Pirang, blonde biasa kita sebutkan, atau kemudian rada merah,
rambut mereka bawaan itu. Pirang itu ya lebih seperti keemasannya, ada lagi yang lebih kemerahan, tapi itu bawaan rambut. Bagaimana hukumnya ketika uban keluar, mereka kembalikan ke warna itu? Ya boleh. Itulah yang terlarang, karena itulah warna asli. Jadi mereka harus ke warna yang lain. Rambutnya blonde nih, kemudian keluar uban, dikembalikan ke warna blonde. Itulah kiasan dengan mengembalikan ke warna hitam. Harus ke warna yang lain, semir ke warna yang lain. Sabda Nabi Muhammad, hindari warna hitam. Untuk yang warnanya blonde asli bawaan, seperti teman-teman kita kaum muslimin di Eropa sana, rambut mereka mungkin begitu, mengembalikan ke warna aslinya, itulah kemudian larangan. Harus ke warna yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada 2 pertanyaan tadi ya, nanya buku. Ini ada yang ketiga ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, adakah al-jaiz dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan adakah dalil yang menjelaskannya? Enggak siap saya. Asma dan sifat Allah enggak siap saya sekarang. Al-jaiz, yang Maha membolehkan mungkin ya. Tidak siap saya sekarang untuk jawabannya. Tapi terima kasih untuk PR-nya. Mudah-mudahan kita bisa sebutkan jawabannya di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.